Satu, oke. Selamat pagi, Pak Yohanes. Selamat pagi, Pak Dimas. Gimana kabarnya? Baik, Pak Dimas. Sehat? Sehat ya? Ya. Pak Yohanes, Bapak ini kan sebagai guru matematika, Pak ya, di sekolah ya, dan juga ingin berkolaborasi dengan guru-guru yang lain ya, dengan supervisi atau bahkan coaching, Pak ya. Nah, Pak Yohanes, pada pagi hari ini kita ingin mengembangkan nih kemampuan dari coaching Pak Yohanes ini seperti apa. Nah, Pak Yohanes, kira-kira dari kompetensi coaching itu Pak Yohanes ingin mengembangkan bagian yang mana, Pak? Ya, Pak Dimas, dari ketiga kompetensi coaching, ya, saya ingin mengembangkan yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Yang kedua, Pak ya? Iya, yang kedua. Jadi dari kompetensi coaching 3 itu Bapak ingin meningkatkan atau mengembangkan yang kedua, ya. Boleh dijelaskan kira-kira mendengarkan aktif yang bagaimana, Pak? Nanti yang ketika proses coaching itu, sehingga saya pun ketika Bapak melakukan itu nanti saya akan fokus untuk mengamati itu. Nah, bagian mana, Pak? Ya, kenapa saya memilih mendengarkan aktif? Karena selama ini ya, termasuk saya secara pribadi itu kurang mendengarkan, ya, lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Karena menurut saya mendengar dengan mendengarkan aktif itu berbeda. Mendengar itu bisa saja hanya sambil lalu, ya. Kalau mendengarkan berarti semua tubuh kita, ya, semua pikiran kita itu fokus untuk mendengarkan. Nah, itu. Berarti nanti ketika coaching itu nanti ya, saya amati bagaimana Pak Yohanes ketika mendengarkan keterangan dari coach, Pak ya. Baik. Nah, Pak Yohanes, dari kompetensi mendengarkan aktif itu yang sekarang ingin Bapak kembangkan ya, posisinya sekarang di mana, Pak? Antara, kalau bisa ilustrasikan dari angka 1 sampai 10 itu di angka berapa ya kira-kira sekarang? Ya, untuk mendengarkan aktif, kalau kita lihat dari skala 1 sampai dengan 10, itu saya masih berada di angka 7. 7 ya, Pak ya? Iya. Dari 1 sampai 10 masih di angka 7. Baik. Nah, harapannya ketika kita melakukan observasi ini, Pak ya, observasi coaching nanti, Bapak ingin kompetensi tadi berada di angka berapa sekarang setelah melakukan proses observasi ini? Iya, pasti yang saya inginkan pasti meningkat. Ya. Dari angka 7 saya ingin saya berada di angka 9. 9, Pak ya? Ya. Dari angka 7 meningkat ke angka 9 ya. Itu berarti meningkat 2 poin, Pak ya. Nah, selain terkait angka tadi, Pak ya, dari 7 sampai 9, mungkin ada harapan lain, Pak, yang Pak Yohanes inginkan dari proses observasi ini sehingga saya bisa fokus mengamati itu ya. Maksudnya begini. Tadi kan hanya angkanya saja ya, 7 sampai 9. Bagian tertentu dari mendengar aktif itu yang meningkat secara kelihatan langsung itu gimana gitu ya? Mungkin bisa ada tambahan sedikit begitu, Pak? Iya, harapan saya dari mendengarkan aktif ini ya, mungkin tadi yang saya sampaikannya, mungkin semua ya, tubuh saya, perasaan saya, pikiran saya itu fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan nanti oleh coach saya. Ya. Baik, Pak. Keren ya ini ya. Semoga nanti Pak Yohanes dapat merealisasikan ya
dari 7 ke 9 dan juga gambaran secara real tadi ya, dalam proses observasi pada pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat memulai Pak Yohanes, semoga sukses ya. Ya, terima kasih Pak Dimas. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi. Oke. Ya, selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi Bapak Yohanes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja kabar saya. Bagaimana? Gembira hari ini? Oh, sangat senang sekali dan bergembira sekali. Oke ya Pak Bagus, tidak terasa kita sudah 2 bulan ya. Betul, 2 bulan. Memulai tahun ajaran yang baru. Ya, betul. Bagaimana Pak Bagus ya berkaitan dengan tugas ya sebagai guru, dan juga saya dengar Pak Bagus punya tugas tambahan ya sebagai kesiswaan. Ya, bagaimana Terima 2 bulan kasih. ini ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwasanya kita sebagai guru adalah yang paling utama adalah mendidik. Jadi mendidik adalah tidak hanya mengajar saja, tetapi di situ mengajar ditambahi dengan nilai-nilai kebaikan. Artinya bahwasanya apapun yang dilakukan oleh siswa, maka kita bertanggung jawab, termasuk pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Terlebih lagi dengan adanya tugas tambahan tadi, itu adalah sebuah amanah. Sebuah amanah yang kalau kita rasakan ringan, itu ringan, berat atau berat, tergantung pada kita menyikapinya bagaimana. Kalau kita menyikapi dengan segenap hati, maka insya Allah akan kita enjoy. Tetapi kalau kita menyikapinya, menerima amanah tadi terpaksa dan menjadi suatu beban, maka kita tidak enjoy melaksanakannya. Seperti itu, Bapak Yohanes. Terima kasih. Pak Bagus ya, menarik tadi apa yang disampaikan Pak Bagus ya tentang sikap anak tadi ya berkaitan dengan tugas tambahan Pak Bagus sebagai kesiswaan ya. Pasti masing-masing anak punya karakter masing-masing ya, punya sikap yang masing-masing ya. Ini bagaimana dengan pengamatan Pak Bagus kurang lebih 2 bulan ini mengenai sikap anak-anak? Terima kasih pertanyaannya Bapak Yohanes. Betul sekali bahwasanya anak didik kita itu mempunyai sikap yang bermacam-macam ya. Ini disesuaikan dengan adanya kompetensi atau kekuatan dari siswa tersebut atau peserta didik tersebut, dari background keluarga yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai tenaga pendidik itu merangkul mereka semuanya. Jadi apapun background mereka, maka kita ingin istilahnya berpihak pada mereka, sehingga dengan kata lain, mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib mensupport apa yang mereka lakukan, tetapi dengan tetap sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu intinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bagus. Kira-kira dari sikap anak tadi ya yang mungkin tidak sesuai harapan Pak Bagus ya, itu kurang lebih 2 bulan ini sikap mana yang paling menonjol yang Pak Bagus temukan di sekolah? Terima kasih Bapak Yohanes atas pertanyaannya. Selama 2 bulan ini sudah kelihatan bahwasanya untuk kebiasaan peserta didik di rumah itu terbawa di sekolah. Sebetulnya banyak terkait dengan jenis-jenis kesalahan atau kenakalan mereka. Cuma yang paling menonjol di sini adalah merokok. Nah, merokok ini kan tidak sesuai dengan usia mereka. Iya. Tetapi kalau misalkan kenakalan atau kesalahan membolos, kemudian istilahnya berkelahi, kalau menurut kami dalam usia seperti itu kami anggap masih dalam batas kewajaran. Tetapi kalau merokok kan belum masa itu mereka istilahnya sampai melakukan seperti itu. Seperti itu Bapak Yohanes. Oke ya Pak Bagus ya, jadi tadi ada satu sikap ya
anak-anak yang Pak Bagus angkat tentang merokok. Ya, memang ya tidak sesuai dengan umurnya ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Bagus buat ya untuk mengatasi itu untuk anak-anak merokok itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yohanes. Apa yang sudah saya perbuat adalah bahwasanya kami dari pihak keseluruhan itu sudah menyiapkan suatu gugus tugas yang kita singkat dengan Satgas. Kita punya Satgas di sekolah kami adalah Satgas Narkoba dan Satgas Covid. Dua Satgas ini tugasnya berbeda, yaitu Satgas Covid itu menjaga di depan toilet. Kami punya 3 toilet di masing-masing lantai, kita punya 3 lantai, jadi kita tempatkan satu satgas di masing-masing lantai tersebut. Itu Satgas Covid tugasnya. Kemudian terkait dengan Satgas Narkoba itu tugasnya berkeliling. Nah, berkeliling mengecek lingkungan semua sekolah. Sedangkan Satgas Covid tadi standby dari pagi sampai menjelang pulang. Jadi kami berusaha untuk melakukan usaha preventif terlebih dahulu dengan adanya menempatkan satgas pada masing-masing depan toilet, dan kemudian kita tempatkan satgas dengan tugasnya berkeliling sekolah. Kami harapkan kesalahan anak-anak kita tekan seminimal mungkin dengan adanya satgas tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Bagus, ya luar biasa ya apa yang sudah Pak Bagus lakukan ya. Nah, kira-kira ini rencana Pak Bagus ke depan ini seperti apa? Nah, rencana Pak Bagus ke depan. Ya. Terima kasih Bapak Yohanes atas pertanyaannya. Rencana saya ke depan adalah dengan adanya kerjasama Bapak Ibu Guru, kemudian Satgas, kemudian anak-anak didik yang bersangkutan, kemudian intinya semua stakeholder untuk anak didik kita, walaupun tidak bisa kita hilangkan 100% adanya kenakalan atau kesalahan yang mereka lakukan, setidaknya kita mengurangi istilahnya persentase kenakalan mereka, seperti itu. Ya, terima kasih. Oke Pak Bagus, tadi yang saya tangkap ya, rencana Pak Bagus ke depan itu yang pertama ya menertibkan anak ya. Yang kedua tadi membangun kerjasama ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat ya maupun pimpinan di sekolah ya. Oke, dari 2 rencana ini kira-kira mana yang Pak Bagus rencana untuk membuat yang pertama atau mendahulukan, itu yang mana, rencana yang mana yang terlebih dahulu Pak Bagus lakukan? Terima kasih Bapak Yohanes. Yang lebih dahulu saya lakukan adalah adanya kerjasama dengan stakeholder. Karena masing-masing stakeholder itu punya fungsi dan peran mereka masing-masing. Kita kalau tidak bekerja sama, maka apa yang kita lakukan akan terputus pada satu mata rantai saja. Jadi misalkan kalau kita bekerja sama dengan Ibu Pimpinan, maka apapun Ibu Pimpinan Kepala Sekolah, maksudnya apapun yang kita lakukan dengan tujuan semata-mata adalah untuk ketertiban, kita akan terlindung, kita dapat perlindungan dari beliaunya. Sedangkan untuk teman-teman sejawat, jadi ketika kita melakukan tugas menertibkan siswa, mereka juga membantu, tidak acuh tak acuh dan sebagainya. Kemudian kita kerjasama dengan peserta didik, bahwasanya kita memberikan mereka adalah kesadaran bahwasanya apa sih hasil yang mereka lakukan kalau mereka melakukan pelanggaran, itu salah satunya adalah merokok tadi, malah merugikan mereka sendiri, begitu. Oke, terima kasih Pak Bagus. Jadi yang Pak Bagus dahulu itu rencana membangun kerjasama dengan rekan sejawat ya di sekolah. Oke, jadi itu rencana Pak Bagus ya. Oke, ini kira-kira kapan mulainya rencana ini? Ya. Perencanaan ini sebetulnya itu sudah kita terapkan dari tahun ke tahun. Cuma dalam tahun-tahun berikutnya kita memberikan pengembangan sedikit demi sedikit apa yang kurang dari tahun yang kemarin, seperti itu. Jadi istilahnya bahwa segala sesuatunya itu pasti bisa terjadi walaupun sudah kita lakukan,
pada pelaksanaan sesudahnya itu pasti kita akan menemukan hal-hal yang baru di situ. Seperti itu Pak Yohanes. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bagus. Mungkin Pak Bagus bisa memberikan yang lebih spesifik lagi, kira-kira untuk rencana membangun kerjasama dengan rekan sejawat di sekolah itu kira-kira kapan mulainya? Mungkin bulan ini atau bulan depan, seperti apa? Ya. Iya. Terima kasih Bapak Yohanes. Untuk rencana bahwasanya kami akan melaksanakan paling tidak secepatnya adalah dalam minggu ini. Di mana untuk rencana yang konkret adalah yang pertama, kami dengan bekerja sama dengan Ibu Pimpinan Kepala Sekolah, dengan adanya sudah terpasang CCTV di kamar mandi yang sebelumnya tidak ada, maka kita bisa memantau mulai minggu ini. Kemudian dengan rekan sejawat, kami mulai akan melakukan istilahnya operasi bersih istilahnya. Di situ kita harapkan dengan adanya operasi bersih akan ditemukan hal-hal yang tidak diizinkan berada di dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian dalam minggu ini juga kami juga sudah menambah personel satgas. Jadi yang semula hanya satu personel satu pos, kita tambahkan satu. Kami harapkan adanya saling bergantian. Mereka tidak terlalu capek, kemudian mereka bisa istilahnya lebih fokus pada bidang-bidang yang lebih sensitif lagi di wilayah sekolah tersebut. Salah satunya adalah toilet, itu yang disalahgunakan. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Bagus ya. Jadi mulai minggu depan ya? Mulai minggu depan dilakukan ya. Ini Pak Bagus sudah tidak mau menunggu lama-lama lagi ya. Jadi minggu depan langsung dengan aksinya. Aksi, betul. Oke, terima kasih Pak Bagus dari masalah yang sudah di Pak Bagus angkat, terus solusinya, rencana yang sudah dibuat oleh Pak Bagus. Sekarang mungkin komitmen Pak Bagus seperti apa untuk rencana tindak lanjut dari masalah yang sudah Pak Bagus alami itu. Bagaimana komitmen Pak Bagus? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yohanes. Bahwasanya komitmen kami adalah kami sudah menyampaikan ke anak-anak bahwasanya anak-anak, kalau memang kamu tidak merasa bersalah, tidak usah takut apapun yang kami lakukan. Nah, ketika kamu merasa takut, berarti kamu akan ada sesuatu yang akan kamu lakukan yang melanggar ketentuan sekolah. Seperti itu. Komitmen kami seperti itu. Kalau kamu memang istilahnya berprestasi, akan kami dukung, bahkan akan kami apresiasi. Tetapi kalau kamu memang melakukan pelanggaran, maka silakan kamu terima konsekuensinya. Jadi saat ini kita tidak ada istilah menghukum atau memberikan sanksi Bapak Yohanes. Kita saat ini menggunakan istilah konsekuensi yang seperti yang kita pelajari selama ini dalam program Guru Penggerak. Adanya sanksi dan hukuman itu tidak sesuai dengan penerapan sekolah ramah anak. Di sekolah kami juga, kebetulan kami juga menerapkan sekolah ramah anak dari program dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terima kasih Bapak Yohanes. Oke, terima kasih Pak Bagus atas bincang-bincang kita hari ini. Saya sangat mengharapkan ya, atau tidak bersabar lagi menunggu bincang-bincang kita untuk kali berikutnya, karena saya juga ingin mengetahui kira-kira dengan masalah yang sudah Pak Bagus alami, terus rencana yang sudah Pak Bagus buat untuk menangani masalah tersebut, kira-kira hasilnya seperti apa ya. Itu jadi sekali lagi terima kasih. Saya berharap kita dapat bertemu di lain waktu ya. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih kembali Bapak Yohanes atas pertanyaannya dan intensnya kepada saya. Terima kasih. Terima kasih.
Selamat pagi, Pak Yohanes. Selamat pagi, Pak Dimas. Ya, gimana ini Pak perasaannya? Sudah melakukan kegiatan coaching ya tadi? Ya, perasaan saya senang, lega, dan juga bersyukur. Oke. Ya. Tadi kan kita sudah menyepakati ya beberapa apa yang mau diamati, ya, apa yang menjadi harapan dan indikator ya. Kira-kira tadi ketika coaching itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Yohanes aktivitasnya? Ya, untuk coaching tadi ya, saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya ya yang sudah saya rencanakan, yaitu mendengarkan aktif. Ya, saya berusaha untuk hadir penuh dan mendengarkan coach saya. Gitu. Oke, jadi tadi sudah dilakukan kompetensi yang ingin dicapai ya, kemudian indikatornya, kompetensinya adalah mendengarkan aktif ya, indikatornya adalah bisa mendengarkan secara utuh ya Pak ya, seluruh tubuh ini bisa fokus gitu ya. Nah, beberapa catatan saya ketika observasi melihat Pak Bagus tadi melakukan apa namanya coaching ya Pak ya. Jadi yang pertama selamat ya Pak ya, sudah melakukan coaching itu tadi, kompetensinya terlihat sekali ya. Bagaimana Pak Yohanes ini mendengar itu secara fokus ya kepada coaching, kemudian juga bisa apa namanya mengekspresikan dengan seluruh tubuh ya, dan tidak melakukan hal-hal yang lain ya. Jadi mendengar bukan hanya secara telinga saja ya, tapi juga seluruh tubuh ya, menunjukkan ekspresi, fokus dan seterusnya. Nah, apa namanya? Namun ada beberapa hal ya yang mungkin perlu dikembangkan, yaitu yang pertama adalah tadi dalam proses komitmen ya Pak ya, dalam proses membangun komitmen tadi, jadi sebenarnya sudah ditanyakan sebelumnya ya terkait waktu ya. Jadi sudah sekalian nyambung ya, tapi tadi sempat diulangi lagi seperti itu. Nah, itu hasil observasi saya ya Pak ya terhadap Pak Yohanes. Kemudian kalau tadi dari skor 7 sampai 9 ya, ya saya rasa sudah meningkat ya Pak ya sampai 9 ya. Selamat. Nah, Pak Yohanes di pasca supervisi ini saya kembali ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya ya, berdasarkan hasil coaching yang ini tadi ya. Jadi kan kita sudah ya tadi ya ke kompetensi mendengar aktif ya. Nah, ke depan ini ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi Pak rencananya? Untuk ke depan ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain ya, mungkin yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, itu ya Pak ya. Jadi setelah kompetensi yang kedua dikembangkan pada observasi kali ini, ke depan saat coaching Pak Yohanes ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes atas apa namanya pelatihan tadi ya, coachingnya. Saya berharap Pak Yohanes bisa semakin berkembang ya, semakin apa namanya bisa menerapkan kompetensi kemudian prinsip-prinsip coaching sehingga bisa berkolaborasi lebih baik dengan rekan sejawatnya. Terima kasih Pak Yohanes. Kita mungkin akan ketemu lagi ya nanti bulan depan ya ketika Pak Yohanes ingin melakukan observasi lagi ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Sukses selalu. Terima kasih juga Pak Dimas. Selamat pagi Pak Yohanes. Ya, selamat pagi.